Halo teman-teman, selamat datang di pembelajaran PKBM Go Digital. Pada video kali ini, kita akan mengintip rahasia mangrove, mulai dari sel sebagai unit terkecil kehidupan hingga bagaimana sel tersebut membentuk jaringan dan organ seperti akar, batang, dan daun. Mangrove mampu hidup di lingkungan pesisir yang asin dan berlumpur. Semua kemampuan yang luar biasa itu berawal dari struktur selnya. Yuk mulai pembelajarannya. Untuk memahami mangrove, kita perlu mengenal hierarki kehidupan tumbuhan. Pertama adalah sel, yaitu unit terkecil dan dasar kehidupan. Sekumpulan sel dengan bentuk dan fungsi yang sama akan membentuk jaringan. Kemudian beberapa jaringan bekerja sama membentuk organ seperti akar, batang, dan daun. Jadi, kehidupan tumbuhan tersusun secara bertahap dari sel, jaringan, kemudian organ. Dari struktur inilah mangrove mampu tumbuh dan beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, sebelum kita memahami mangrove yang besar dan kuat, kita harus melihat bagian terkecilnya, yaitu sel. Sel tumbuhan memiliki beberapa bagian penting nih teman-teman. Yang pertama yaitu dinding sel, yang memberi bentuk kaku dan melindungi sel. Yang kedua ada kloroplast, yang dimana kloroplast ini adalah tempat terjadinya fotosintesis atau pembuatan makanan. Dan yang ketiga yaitu vakuola, yang berfungsi untuk menyimpan air dan zat hara. Nah, dari struktur sel inilah mangrove mampu bertahan di lingkungan yang ekstrim. Tapi, pernahkah kalian bertanya mengapa tanaman lain mati saat terkena air laut, tapi mangrove justru tetap subur? Rahasianya bukan pada batangnya yang besar, melainkan pada superpower sel mereka. Mangrove memiliki spesialisasi sel yang bekerja seperti penyaring canggih. Mereka mampu menyaring garam dari air laut dan hanya mengambil air tawar yang mereka butuhkan. Jadi, sel mangrove adalah kunci ketahanan mereka di lingkungan yang ekstrim. Mari kita bedah bagian cara kerja atau mesin kecil ini di dalam sel mereka. Garam laut itu mematikan bagi tanaman biasa. Lalu, bagaimana cara mangrove bertahan? Mereka punya senjata rahasia, yaitu sel kelenjar garam. Sel khusus ini bekerja memompa kelebihan garam keluar dari dalam daun. Kalau kalian perhatikan gambar daun pada slide PPT ini, kristal-kristal putih di permukaannya adalah bukti nyata kerja keras sel tersebut membuang garam dari tubuh pohon. Nah, sekarang mari kita intip struktur bagian dalamnya lewat mikroskop. Nah, daun mangrove memiliki kulit luar atau epidermis yang berlapis ganda. Kenapa harus tebal dan berlapis? Karena lapisan ini berfungsi sebagai tangki air darurat. Mendapat air tawar di lingkungan asin itu sangat sulit. Jadi, sel-sel yang rapat ini bertugas menyimpan cadangan air tawar agar mangrove tidak kehausan. Kita sudah melihat betapa hebatnya sel-sel mangrove bekerja secara individu mengatur garam dan air. Namun, sehebat apapun satu sel, ia tidak akan mampu menahan kerasnya alam sendirian. Satu sel saja tidak cukup. Sama seperti manusia yang harus bekerja sama. Sel-sel super ini akhirnya bersatu dan berkelompok untuk membentuk sebuah jaringan atau tisu. Mengapa mereka harus bersatu? Membentuk jaringan yang lebih kompleks karena tantangan mangrove bukan hanya soal air asin, tapi juga soal tanah tempat mereka berpijak. Mereka harus hidup di lumpur yang tebal yang sangat miskin akan oksigen. Untuk bisa bernapas di kondisi lumpur yang sangat ekstrim tersebut, jaringan-jaringan ini harus bekerja sama memikul tugas yang jauh lebih berat. Nah, di slide sebelumnya kita tahu bahwa sel-sel mangrove harus bersatu menghadapi tantangan berat, hidup di lumpur yang tebal. Bayangkan kalau kalian harus menahan napas sambil mengubur kepala di dalam lumpur yang sangat pekat dan kedap udara. Itulah penderitaan yang harus dialami oleh akar mangrove setiap saat. Lalu, bagaimana akar-akar ini bisa bernafas tanpa tabung oksigen? Jawabannya ada di layar
yang kalian lihat saat ini, yaitu jaringan Iron Kim. Ini adalah jaringan spons penyelamat yang ibarat sistem perpipaan canggih di dalam tubuh pohon. Sel-sel mangrove dengan sangat jenius menyusun diri mereka demikian rupa untuk menciptakan rongga-rongga udara yang besar di antaranya. Terakhir, semua kehebatan sel dan jaringan ini disempurnakan pada organ daun. Daun mangrove bukan sekedar pabrik makanan, tapi juga benteng pertahanan. Untuk melawan panas teriknya pantai, daun ini dilapisi kutikula yang tebal seperti lilin anti bocor dan memiliki stomata tersembunyi. Keduanya didesain jenius dengan satu tujuan, memastikan air tawar yang sudah susah payah didapat tidak menguap sia-sia. Nah, setelah kita membahas daun sebagai benteng pertahanan di atas, mari kita turun kembali ke bagian paling bawah yang menopang semuanya, yaitu organ akar. Bagi mangrove, akar bukan sekedar jangkar biasa, melainkan pondasi kehidupannya super vital yang merangkap sebagai alat pernapasan dan penyaring garam. Nah, akar-akar yang kokoh ini tumbuh melebar dari batang bawah dan mencengkram kuat ke dalam lumpur, bertindak seperti kaki-kaki penyangga ekstra yang memastikan pohon tidak mudah tumbang tersapu arus laut. Namun, tantangan akar ini tidak hanya soal berdiri tegak, tetapi juga bagaimana bisa bernafas di lumpur yang pekat yang minim oksigen. Untuk mengatasi hal ini, mangrove memiliki keajaiban adaptasi lainnya yang disebut akar napas. Jika kalian perhatikan gambar di layar ini, terdapat akar-akar kecil yang mencuat tegak lurus ke atas menembus permukaan air, persis seperti sekumpulan pensil atau sedotan yang tertancap di lumpur. Nah, melalui ujung-ujung akar yang menyembul ke udara inilah, mangrove menghirup oksigen secara langsung untuk disalurkan ke seluruh tubuhnya, memastikan mereka tetap hidup dan bernafas lega di lingkungan yang ekstrim. Tibalah kita pada gambaran besarnya setelah membedah dari tingkat sel mikroskopis yang menyaring garam, jaringan iron kim yang bernafas di lumpur, hingga organ daun dan akar yang tangguh, kita akhirnya melihat hasil akhirnya. Semua mesin kecil yang luar biasa tadi bekerja sama dengan harmoni sempurna untuk membentuk sebuah organisme utuh. Sang pohon mangrove yang berdiri megah menantang ganasnya alam pesisir. Ini adalah bukti bahwa kehebatan yang besar selalu dimulai dari hal-hal kecil yang sangat kecil. Itulah dia tadi perjalanan panjang kita mengintip rahasia di balik ketangguhan pohon mangrove. Kita sudah melihat bagaimana mesin-mesin kecil di tingkat sel, jaringan, hingga organ bekerja sama menentang ekstrimnya alam pesisir laut. Sekarang tibalah gilirannya saya yang bertanya dan mendengar pandangan kalian semua. Sambil membuka sesi diskusi, mari kita renungkan pertanyaan yang ada di layar. Bagaimana menurut kalian? Apakah ada tumbuhan lain di sekitar kita yang memiliki adaptasi atau cara bertahan hidup sekeren mangrove ini? Mungkin kaktus di gurun pasir atau eceng gondok di sungai? Sekian dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.